Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwi Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahu nadzim. Hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Al-Fajar yang sama-sama mengharapkan ridha Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini atas izin Allah SWT kita bisa hadir memenuhi panggilan Allah untuk sama-sama kita melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Al-Fajar yang kita cintai ini. Kita berharap mudah-mudahan salat subuh kita, zikir kita dan semua amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarganya, sahabatnya dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam memperjuangkan, dalam mendakwahkan, mensyiarkan dinullah Islam sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, salah satu contoh teladan yang diberikan oleh Rasulullah yang mari kita sama-sama teladani adalah terkait dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dan sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik bagimu. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang mengharapkan Allah, mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, wa dzakarallaha katsiran, dan banyak berzikir kepada Allah SWT. Maka salah satu pujian Allah SWT terkait dengan akhlak Rasulullah sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qalam ayat 4, ayatnya pendek, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sungguh engkau wahai Rasulullah benar-benar memiliki akhlak yang agung, akhlak yang sungguh sangat luar biasa. Nah, inilah satu pujian dari Allah SWT untuk Rasulullah SAW. Sama lagi, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Maka ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, seperti apakah akhlak Rasulullah? Maka Aisyah menjawab, kana khuluqul Quran. Sesungguhnya akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Dan sebuah hadis yang insya Allah kita sudah sama-sama familiar, yaitu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bapak sekalian, ketika Rasulullah SAW diutus, atau mungkin sebelum menjadi Rasulullah SAW, kita tahu bahwa kondisi akhlak masyarakat Quraisy waktu itu begitu sangat-sangat
luar biasa. Luar biasa apa Pak? Luar biasa bejatnya ya, jadi seperti apa? Seperti membunuh anak perempuan karena ya gengsinya turun kalau punya anak perempuan, atau perang antar suku. Nah, ini merupakan sebuah kebanggaan kalau bisa mengalahkan. Kemudian zina yang begitu sangat merajalela, bahkan meratulela boleh ya. Kemudian apa? Khamr dan sebagainya, perjudian dan sebagainya. Jadi begitu sangat luar biasa kerusakannya, sehingga dengan diutusnya Rasulullah SAW dan kemudian Rasulullah menampilkan akhlak dalam berdakwah. Ini Bapak sekalian, satu hal yang perlu kita sama-sama perhatikan, bahwa ketika Rasulullah begitu sangat luar biasa menampilkan akhlak yang mulia dalam berdakwah, maka banyak ya kafir Quraisy waktu itu begitu sangat mengakui keagungan akhlak Rasulullah. Bahkan Rasulullah walaupun secara akidah itu dibenci, tetapi secara akhlak mereka sangat menerimanya. Suatu contoh misalnya apa? Ketika ya kaum kafir Quraisy itu hendak bepergian jauh, maka mereka biasanya menitipkan barang-barang berharganya kepada siapa? Kepada Rasulullah. Walaupun secara akidah dibenci, tapi secara akhlak sangat dipercaya. Sehingga ini kan kisah ketika Rasulullah hendak berhijrah dari Mekah menuju Madinah, ya Bapak sekalian, kita ingat itu kisahnya, ditemani oleh Abu Bakar. Maka salah satu tugas Ali bin Abi Thalib itu adalah di samping menempati tempat tidur yang biasa dipakai Rasulullah, tugas selanjutnya adalah mengembalikan barang-barang titipan kaum kafir Quraisy. Inilah salah satu akhlak, dan kalau kita lihat kisah-kisah betapa dengan penampilan akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah, orang yang tadinya benci kemudian masuk Islam. Beberapa contoh Bapak sekalian, ketika ada salah seorang yang senantiasa melempari kotoran unta ketika Rasulullah hendak sholat Masjidil Haram, terus begitu, rutin begitu, maka suatu saat kok ini tidak ada yang melempari kotoran unta, kemana ini? Ternyata dapat informasi bahwa orang tersebut sakit ya. Ternyata Rasulullah menunjukkan akhlaknya dengan apa? Dengan mendatangi, menjenguk orang sakit tersebut yang notabene setiap saat menjaili ya Rasulullah SAW. Maka atas akhlak Rasulullah itu kemudian ya orang tersebut bersyahadat masuk Islam. Satu contoh saja. Nah, di antara banyak contoh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, saya akan bacakan beberapa hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan keutamaan dari akhlak yang mulia tersebut. Ya, jadi beberapa hadis saya baca untuk kita sama-sama memiliki tekad, ya, bagaimana kita berusaha menampilkan akhlak yang mulia dalam kehidupan kita. Pertama, hadis dari Tirmizi, ya. Ini kok kalau pakai kacamata ini ya. Asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasanan wa innallaha la yubghidu fahisal badhi. Yang paling berat timbangan seorang mukmin di hari kiamat adalah yaitu khuluqin hasan, yaitu akhlak yang baik, dan Allah sangat membenci pembual lagi berkata jorok. Jadi Bapak sekalian, ini hadis yang menjelaskan bahwa timbangan paling berat nanti di yaumil mizan itu adalah yaitu akhlak yang baik. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Rasulullah ditanya tentang kebanyakan hal yang memasukkan orang ke dalam surga. Maka faqala taqwallah wa husnul khuluq. Maka Rasulullah menjawab, yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Wa usila an aktsari ma yudkhilun nar wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas an nar
faqalal famu wal farj. Dan Rasulullah ditanya, yaitu penyebab kebanyakan manusia itu masuk neraka, yaitu mulut dan kemaluan. Lagi-lagi ayat ini Bapak Ibu sekalian ya rahimakumullah, bahwa kebanyakan sebab akhlak yang baik itulah maka manusia masuk surga. Hadis selanjutnya, man akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim khulaqan. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya untuk istrinya atau pasangannya. Jadi sempurna imannya seorang itu ketika dia dapat menunjukkan apa? Akhlak yang paling baik, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya terhadap istrinya. Hadis selanjutnya, innal mu'mina la yudrika bi husnin khuluqin darajat shaimi wal qaim. Sesungguhnya seorang mukmin dengan kebaikan akhlaknya dapat mencapai derajat orang yang berpuasa dan qiyamul lail. Bapak sekalian, artinya gini, seorang yang memiliki akhlak yang baik itu derajatnya sama dengan orang yang setiap malam qiyamul lail dan setiap siang berpuasa. Jadi ini merupakan sebuah derajat yang sangat luar biasa bagi siapapun kita, insya Allah, yang memiliki akhlak yang baik. Selanjutnya sebuah hadis dari riwayat Abu Dawud dengan sanad sahih. Rasulullah menyatakan, ana zaimun bi baitin fi robatil jannah liman tarakal miraa wa in kana muhiqqan. Aku adalah penjamin sebuah rumah di sekitar taman surga bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia benar. Jadi luar biasa Bapak sekalian, bahwa Rasulullah menjamin sebuah rumah di sekitar taman surga pertama bagi wa in kana muhiqqan, orang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia benar. Kemudian aku juga menjadi penjamin sebuah rumah di surga bagi yang meninggalkan dusta walaupun ia bercanda. Dan terakhir, Rasulullah juga menjadi penjamin sebuah rumah di surga paling atas bagi orang yang memiliki akhlak yang baik. Jadi sekali lagi kalimat terakhir ini, bahwa Rasulullah menjadi penjamin sebuah rumah di surga, di surga paling atas bagi orang yang memiliki akhlak yang mulia, husnul khuluq. Kemudian hadis terakhir yang saya baca terkait dengan keutamaan akhlak yang mulia ini, terjemahnya ya, orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat denganku tempat duduknya pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaliknya, orang yang paling aku benci di antara kalian dan paling jauh tempat kedudukannya denganku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bicara, orang yang suka usil, dan orang-orang pongah dengan ucapannya. Mereka bertanya, siapakah orang-orang yang istilahnya pongah dengan ucapan? Itulah mutafaihik, yaitu orang-orang yang sombong. Inilah Bapak sekalian terkait dengan beberapa keutamaan akhlak yang mulia yang dijelaskan dalam beberapa hadis yang baru saja kita bahas. Kemudian dengan siapa kita berakhlak? Maka pertama, akhlak seorang manusia itu ma'allah, akhlak terhadap Allah. Yang kedua, ma'ar Rasul, akhlak terhadap Rasul. Yang ketiga adalah ma'an nafsi, akhlak terhadap diri sendiri. Yang keempat, ma'al insan, akhlak terhadap sesama manusia. Dan yang terakhir adalah akhlak ma'al kaum, akhlak terhadap alam sekitar. Bapak-Ibu sekalian, pertama, bagaimana kita akhlak kita dengan Allah, akhlak kita dengan Allah SWT. Akhlak kita dengan Allah yaitu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Bagaimana kita beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah SWT. Akhlak kita kepada Allah, bagaimana kita berusaha mentaati Allah SWT atas segala perintahnya. Akhlak kita kepada Allah, bagaimana kita berusaha menjauhi
apa yang dilarang oleh Allah SWT dengan satu kata, yaitu taqwallah, bertakwa kepada Allah, beribadah, bertakwa. Kemudian kita menerima takdir dari Allah SWT, kita menerima hukum-hukum Allah SWT, ya, kita bertaubat kepada Allah SWT, kita berzikir kepada Allah SWT. Ini adalah contoh-contoh takwa, contoh-contoh akhlak kita kepada Allah SWT. Dan insya Allah ini sesuatu yang sudah kita laksanakan dalam keseharian kita. Ya, mari ya, saya menasihati untuk diri kita sendiri, terus kita tingkatkan ya akhlak ma'allah, akhlak kita terhadap Allah SWT. Kemudian ma'ar Rasul, ya, akhlak kita terhadap Rasulullah SAW, ya, sebagaimana sudah dibahas oleh ustaz-ustaz kita, terutama dalam misalnya momentum Maulid Nabi kemarin, bahwa akhlak kita kepada Rasul SAW adalah bagaimana kita ya mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mengimani bahwa apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad wa huwal haqqu mir rabbihim, bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, kaffara anhum sayyi'atihim, maka Allah akan menghapus kesalahan mereka, wa aslaha balahum, dan akan memperbaiki keadaan mereka. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun, dan orang yang membawa kebenaran, yaitu Rasulullah SAW, wa saddaqa bihi, dan membenarkannya, ulaika humul muttaqun, merekalah orang-orang yang bertakwa. Jadi siapa? Wasaddaqa bihi adalah para sahabat saat itu. Dan kepada siapapun yang membenarkan apa yang keluar dari lisan Rasulullah, termasuk kita, insyaallah. Termasuk kitalah yang membenarkan apa yang keluar dari lisan Rasulullah SAW. Karena in huwa illa wahyu yuha, itu adalah wahyu dari Allah SWT. Akhlak kita kepada Rasulullah SAW yang lain adalah bagaimana kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Dan ini sudah sering dibahas, dan mari kita sama-sama tingkatkan bacaan sholawat itu di masjid ini maupun di luar masjid ini, di perjalanan kita, di rumah kita, di kantor kita. Itulah bagian dari akhlak kita kepada Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan orang yang paling pelit itu ketika nama Rasulullah disebut dia tidak mau bersolawat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian akhlak kita kepada Rasulullah yang lain adalah dengan fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka akhlaknya fattabi'uni. Bagaimana kita berusaha untuk mengikuti Rasulullah SAW, ya, menjalankan sunnah-sunnah yang kita ketahui, ya, yang sudah dijelaskan oleh ulama kita, ustadz kita. Mari kita sama-sama kita hidupkan, kita laksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Itu merupakan bagian dari akhlak kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, ya, keluarga Rasulullah. Dan Rasulullah juga cinta kepada umatnya, kepada orang yang beriman. Maka kita pun harus cinta kepada orang yang beriman karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah beberapa akhlak terhadap Rasulullah SAW. Kemudian ma'an nafsi, akhlak terhadap diri kita sendiri. Bapak sekalian, ini perlu untuk sama-sama kita tunaikan, ya. Intinya adalah akhlak terhadap diri kita adalah bagaimana kita senantiasa setiap saat melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita, sebaliknya tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan diri kita. Jadi terkait dengan hal yang membahayakan tubuh, apa contohnya Bapak? Misalnya narkoba, misalnya minuman keras, dan apa saja yang ketika kita konsumsi itu membahayakan diri kita, maka akhlaknya harus kita jauhi. Dan apapun itu yang bermanfaat untuk kita, maka
Maka itulah yang kita laksanakan, dan itu merupakan bagian dari akhlak ma'an nafsi untuk diri kita sendiri. Ya, termasuk bagaimana kita mengisi waktu dalam hari-hari kita. Ini adalah menunjukkan akhlak kita terhadap diri sendiri. Ketika kita mendapatkan taujih dari Allah SWT bahwa orang yang beriman itu anil lagwi mu'ridun walladzina hum anil lagwi mu'ridun, menjauhkan dari perbuatan yang sia-sia, maka wujud akhlak kita terhadap diri sendiri adalah bagaimana kita menjauhkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk kita. Sebaliknya kita berusaha mengisi hari-hari kita dengan amal soleh. Inilah satu doa yang barangkali pernah saya bahas ketika Allah SWT di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 ya. Ini doa yang dibaca ketika seseorang memasuki usia 40 tahun. Dan ini insya Allah sering dibaca oleh ustadz kita dalam sholat, dan kita mengaminnya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku untuk senantiasa dapat mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan padaku dan kepada kedua orang tuaku. Kemudian wa an a'mala salihan tardah, dan berilah petunjuk padaku untuk senantiasa beramal soleh yang Engkau ridhoi. Masya Allah Bapak sekalian, inilah doanya wa an a'mala salihan tardah. Doa kita agar hari-hari kita ini kita diberi petunjuk oleh Allah SWT untuk mengisinya dengan berbagai amal soleh yang begitu banyak macamnya. Wa aslih li fi dzurriyyati, kita berharap agar amal soleh itu bukan hanya kita yang melakukan, tetapi juga anak keturunan kita. Inni tubtu ilaika, ya Allah, aku bertaubat kepadamu, wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi ada 4 kata kunci Bapak Islam dalam doa ini, dan ini adalah bagian dari akhlak, yaitu bagaimana kita memiliki obsesi untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Pertama. Yang kedua, memiliki obsesi untuk senantiasa beramal soleh. Yang ketiga, memiliki obsesi untuk senantiasa memperbarui taubat kita kepada Allah SWT, dan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita Bapak sekalian berusaha, dan ini juga menjadi doa yang kita baca atau kita aminkan dari para imam kita, ustaz kita. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Bagaimana kita berdoa minta bantuan pada Allah untuk senantiasa dapat berzikir pada Allah. Kita minta bantuan pada Allah untuk senantiasa dapat beribadah yang baik kepada Allah. Kita Allahumma ala dzikrika wa syukrika, untuk bersyukur kepada Allah dan beribadah yang baik kepada Allah SWT. Nah, inilah bagian dari yaitu akhlak terhadap diri kita sendiri. Intinya Bapak sekalian, bagaimana kita berusaha melakukan apapun itu yang bermanfaat untuk diri kita, sebaliknya kita tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan diri kita. Kemudian akhlak ma'al insan, yaitu akhlak terhadap sesama manusia. Nah, ini Bapak sekalian, ini pembukaan tadi bagaimana Rasulullah mencontohkan, menampilkan akhlak yang luar biasa, sehingga orang-orang yang tadi benci kepada Rasulullah, benci kepada Islam, kemudian luluh hatinya dengan tampilan akhlak itu. Maka ini adalah bagian dari contoh yang mari kita sama-sama aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita semua adalah dai. Bapak sekalian, kita semua adalah penyeru di jalan Allah SWT. Maka contoh yang diberikan Rasulullah bagaimana mari kita sama-sama menampilkan akhlak yang baik kepada orang lain. Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was-sahibi bil jambi wa bin sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Luar biasa, ayat ini merupakan
panduan bagi kita bagaimana kita berakhlak yang baik. Pertama kepada Allah dengan ungkapan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Bagaimana kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukan dengan suatu apapun. Kemudian terkait dengan manusia, wabil walidaini ihsana. Bagaimana kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Berakhlak yang baik untuk kedua orang tua kita. Bagaimana contohnya adalah dengan wala tanharhum wa qul lahum qawlan karima, dengan ungkapan balik tidak membentak dan mengucapkan kepada keduanya qawlan karima, perkataan yang mulia. Sesuatu yang insya Allah sudah sama-sama kita terapkan dalam interaksi kita dengan kedua orang tua adalah kita senantiasa ya bertutur kata yang lembut, bertutur kata yang mulia, bertutur kata yang jauh dari membentak, jauh dari menyakiti kedua orang tua kita. Ya. Kemudian akhlak kita juga kepada orang tua merupakan kebaikan kita kepada orang tua adalah, dan ini kita laksanakan setelah sholat adalah dengan mendoakan keduanya. Ini adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam surat Al-Isra. Kemudian wabidil qurba wal yatama wal masakin, kepada kerabat kita, kepada orang yatim dan kepada orang miskin. Kemudian wal jaridil qurba wal jaril junubi. Nah, ini kita Bapak sekalian, akhlak kita, kebaikan kita kepada tetangga dekat kita. Ya, tetangga dekat kita mungkin satu RT atau mungkin satu RW. Kemudian tetangga jauh. Kemudian wassahibi bil jambi, kepada teman sejawat, teman kantor kita atau teman di pabrik atau teman bisnis kita dan sebagainya. Kemudian juga ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan dalam rangka taat kepada Allah SWT, ya, dan budak-budak di antara kalian. Mungkin di sini nggak ada ya. Nah, inilah ayat-ayat yang dalam surat An-Nisa ayat 36 ini yang Allah memerintahkan kita untuk kita memiliki akhlak yang baik kepada sesama manusia, ya. Terhadap sesama jamaah Masjid Al-Fajar pun merupakan sebuah keniscayaan, sebuah keharusan kita berinteraksi yang baik, ya. Kepada kerabat, ya, kerabat kita ada, ya, mungkin dalam bahasa Jawa ada Pak D, Pak Le, sepupu, kemudian apa lagi dan sebagainya. Ini ya, kerabat yang terdekat dengan kita, tetangga kita. Mari Bapak sekalian, saya mengajak untuk kita semua, terutama diri saya, untuk kita benar-benar menampilkan akhlak yang baik kepada mereka. Apa contohnya nanti kita akan bahas di sesi terakhir. Kemudian akhlak ma'al kaun, akhlak terhadap alam semesta. Ini luar biasa Bapak sekalian, ternyata Islam sebagai agama rahmatan lil alamin memerintahkan kita bukan hanya berakhlak yang baik kepada manusia yang lain, tetapi ternyata juga memiliki akhlak kepada alam sekitar kita. Apa contohnya? Yaitu yang di sekitar kita, apa contohnya adalah hewan. Ini ada beberapa panduan terkait dengan adab kita atau akhlak kita terhadap binatang. Pertama adalah menyayangi hewan dengan memberi makan dan minum. Ya. Rasulullah bersabda, pada setiap yang mempunyai hati yang basah atau hewan, terdapat pahala dalam berbuat baik kepadanya. Ini biasanya yang ada dalam rumah kita apa? Enggak kita undang apa Pak? Kucing. Nah ini sekali-kali saya menasihati untuk diri kita sendiri dan kepada kita semua. Ternyata kucing ini adalah lahan pahala bagi kita. Kadang-kadang kita kesal Pak ya. Ini makanan udah siapin di meja, diambil. Rasanya kesal. Ternyata memang Allah sudah menetapkan itu adalah bagi kita ya. Allah menetapkan itu adalah rezekinya kucing, bukan rezeki kita. Udah kita goreng ayamnya, ya. Kita tinggal misalnya ke toilet sebentar, kamar mandi sebentar, sudah nggak ada. Tapi insya Allah kucing yang di rumah bapak-bapak sekalian, kucing yang baik-baik ya Pak ya. Yang tahu diri gitu kira-kira ya. Oh ini untuk majikan saya ini.
sehingga saya tidak ambil. Mudah-mudahan begitu. Tapi ala kulli hal Bapak sekalian, hadis ini mudah-mudahan mendorong kita untuk memiliki akhlak yang baik kepada hewan. Bahwa memberi makan kepada hewan itu adalah bagian dari pahala. Kemudian membuat nyaman hewan saat hendak menyembelihnya. Nah, ini Pak, terutama mungkin momentum Idul Adha itu yang barangkali yang sering kita temui. Bagaimana cara Pak kita agar sebelum kita sembelih itu dibikin nyaman, kasih makan dulu gitu ya. Biasanya seksi penyembelihan ini yang ahlinya ini. Kemudian elus-elus dulu. Dan ini barangkali yang kadang-kadang karena terlalu banyaknya hewan, itu kan kalau bisa ketika temannya sedang disembelih itu jangan kita lihatkan. Tapi karena buru-buru gitu ya, akhirnya alhamdulillah ini bagian dari akhlak kita. Akhlak yang diajarkan oleh Islam untuk binatang adalah bagaimana membuat nyaman bagi hewan yang akan disembelih. Bahkan akhlak selanjutnya yang disebutkan dalam sebuah hadis adalah bagaimana kita mempertajam pisau kita agar tidak menyiksa hewan tersebut, atau dengan kalian biar cepat mati begitu hewannya. Kemudian tidak menyiksa hewan dalam bentuk apapun. Ini adalah bagian dari akhlak kita kepada hewan. Ada sebuah hadis yang saya baca terjemahnya, ada seseorang wanita yang masuk neraka gara-gara seekor kucing. Dia mengurungnya sampai mati sehingga wanita tersebut dimasukkan dalam neraka. Perempuan itu tidak memberi makan dan minum kucing yang dikurungnya dan tidak pula melepasnya untuk bisa makan segera. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi luar biasa Bapak. Bahkan kita juga pernah mendengar sebuah hadis. Ini ada dua kisah. Pertama, kisah seorang wanita ahli maksiat atau pezina. Tapi di hadis lain adalah seorang laki-laki. Tapi kisahnya hampir sama, yaitu ketika dia wanita pezina itu haus dan minum air sumur. Dan setelah melepas hausnya karena sudah minum, sudah hilang hausnya. Kemudian ketika naik ke atas melihat seekor anjing yang menjulurkan lidahnya, tanda dia kehausan. Maka si wanita pezina tadi kemudian turun dan mengambil air dengan terompahnya dan memberikan minum kepada anjing yang sedang kehausan tersebut. Dan di riwayat lain adalah seorang laki-laki. Maka ternyata atas jasa kebaikan dengan memberikan minum kepada anjing tersebut adalah ternyata Allah mengampuni dosa-dosanya. Jadi ternyata bahkan terhadap anjing yang, mohon maaf, anjing yang apa Pak? Kalau anjing hewan yang najis pun ternyata kalau itu kebaikan itu diberikan dengan ikhlas, ternyata itu menyebabkan seseorang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian boleh membunuh binatang yang membahayakan. Nah, ini dalam sebuah hadis itu ada 5 yang disebutkan. Ada 5 binatang berbahaya yang boleh dibunuh baik dalam keadaan tahallul maupun ihram, yaitu ular, gagak berbelang putih hitam, tikus, anjing galak, dan hudaya. Hudaya itu burung alap-alap. Kemudian akhlak kita terhadap binatang yang lain adalah tidak melalaikan ketaatan kita kepada Allah ketika kita mengurus binatang. Ini jangan karena kita mengurus burung, asik dengan burung misalnya, kalau ada, mungkin ada di antara yang hobi burung. Ketika Mas Rafiq sudah Allahu Akbar, tanda kita dipanggil untuk sholat, maka harus bersegeralah meninggalkan ya, hewan piaraan yang kita sukai tersebut. Jadi jangan sampai melalaikan hobi kita terhadap binatang, melalaikan kita untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah, untuk bersegera dalam melaksanakan sholat. Itu terkait dengan binatang. Ma'al kaun yang selanjutnya adalah terkait dengan tumbuhan. Wah, ternyata luar biasa Bapak sekalian, Islam ini rahmatan lil alamin. Terhadap tumbuhan pun kita diperintahkan untuk apa? Untuk berakhlak. Contohnya apa? Kita menjaga tanaman yang ada di sekitar kita.
Ya, kalau kita punya taman di teras kita atau halaman kita, maka salah satu akhlaknya kita menyirami. Bahkan kalau kita menanam sebuah pohon, ya, itu bisa melupakan ladang pahala kalau pohon yang kita tanam itu menghasilkan buah. Jadi pahala itu tergantung buah yang dihasilkan oleh pohon itu. Dan kalau ada binatang yang memakan daunnya dari tumbuhan yang kita tanam, itu adalah bagian dari sedekah kita, amal sedekah kita. Jadi jangan sepelekan Pak terkait dengan akhlak terhadap pohon ini ya. Akhlak terhadap kebaikan kita terhadap tumbuhan itu. Kita merawat, bahkan ini saya ingat Pak Ari ini. Pak Ari ini kalau saya lewat rumah merawat dia tanaman. Ada yang kira-kira kurang indah digunting dan sebagainya. Ini adalah bagian dari akhlak kita kepada tumbuhan. Mungkin saya harus belajar dengan Pak Ari Isdiana untuk terkait dengan penerapan akhlak terhadap tumbuhan ini. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi ini adalah bagian dari akhlak yang mari kita sama-sama aplikasikan dalam kehidupan kita. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah SAW, akhlak kita kepada diri sendiri, akhlak kita kepada sesama manusia, dan akhlak kita ma'al kaun, kepada alam semesta ini. Maka langkah kita untuk menuju akhlak yang mulia pertama adalah tahliyah, yaitu membersihkan diri kita dari segala akhlak yang buruk. Kemudian tahliyah, yaitu menghiasi kita dengan akhlak yang buruk. Kembali ya. Tahliyah adalah yaitu membersihkan diri kita dari akhlak yang buruk. Tahliyah pakai hak ya, yaitu menghiasi kita dengan akhlak yang baik. Nah, pertama kali kita evaluasi Bapak sekalian, tahliyah, kita berusaha untuk membersihkan diri kita dari akhlak yang buruk. Kita yang tahu, kita masing-masing yang tahu kira-kira akhlak apa yang perlu kita hilangkan dari diri kita. Mungkin akhlak terhadap Allah, misalnya ketika azan kok kita masih asik dengan kegiatan kita misalnya. Ini adalah bagian dari akhlak yang kurang baik dengan Allah SWT. Bersegera kita. Mungkin kita masih suka mengeluh dengan takdir Allah. Duh, ini bisnis kita kenapa ini hujan terus nih? Karena hujan ini jadi omset saya turun. Nah, ini akhlak yang perlu dibenahi dalam diri kita, bahwa apapun ketentuan Allah di alam ini adalah harus kita yakini sebagai hal yang terbaik bagi kita. Atau naudzubillah, bukan kita ya, mungkin masih percaya dengan hal-hal yang berbau syirik misalnya, jauh sana insyaallah, maka itu sesuatu yang harus diperbaiki. Akhlak kita terhadap Rasulullah, waduh kita kok malas sekali sih untuk melaksanakan sunnah. Misalnya contoh apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li asbi. Sunnah Rasulullah untuk senantiasa membaca Al-Quran, waduh rasanya kok berat gitu ya. Maka ini harus menjadi perjuangan kita untuk kita hilangkan, kita rutinkan hari kita dengan membaca Al-Quran. Satu contoh misalnya. Kemudian akhlak kita terhadap sesama manusia yang perlu untuk kita hilangkan. Misalnya contoh kita ini masih contoh ya, ini mudah-mudahan tidak ada pada kita. Kita masih suka ada perasaan kesel, dengki, sombong, riya dan sebagainya. Maka tahliyah itu adalah, masih ingat tadi, tahliyah menghadirkan atau menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik setelah kita meniadakan atau menghapus akhlak yang buruk dalam diri kita. Apa saja yang perlu kita hadirkan? Misalnya ini taujih dari Allah SWT dalam surat Ali Imran 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Ini akhlak yang baik Bapak sekalian, yaitu kita tahliyah, menghadirkan menjadi akhlak kita, yaitu berinfak, kemudian wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Nah, ini akhlak kita Bapak sekalian, yaitu menahan amarah.
la taqdab walakal jannah, jangan marah, surga untukmu, gitu ya. Ini ada sebuah hadis dari Bukhari, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taqdab faradna miratan qala la taqdab. Seorang berkata kepada Rasulullah, nasihatilah aku. Maka Rasulullah menjawab, jangan marah. Beliau mengulang beberapa kali, la taqdab, jangan marah, ya. Bapak sekalian, inilah sebuah akhlak yang mari kita tampilkan. Bagaimana kita bukan termasuk orang yang temperamen, yang mudah marah. Kalau Rasulullah marah itu karena hukum Allah atau ajaran Islam dilecehkan, itu marahnya Rasulullah. Dan Rasulullah tidak marah ketika dia dihina, bahkan dijahili pun tidak marah. Itu kalau Rasulullah. Mungkin beda dengan kita, Pak, tentu saja ya. Tetapi mari kita berusaha untuk mengendalikan marah kita. Bahkan kalau kita sedang marah, maka kita diperintahkan untuk wudu, sholat dan sebagainya. Ini adalah bagian dari upaya mereka. Kemudian wal afina anin nas, ini akhlak kepada sesama manusia yang mari kita tampilkan. Bagaimana kita mudah untuk memaafkan kesalahan manusia. Jadi inilah contoh, yaitu tidak dendam. Perhatikan ketika Allah SWT mensifati Rasulullah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata-kata terakhir yang saya baca ya, bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang yang beriman, Rasulullah itu penyantun, rauf, dan penyayang. Perhatikan dalam Al-Quran, Bapak sekalian, ada kata, ini saya baca, saya tidak menghitung sendiri maksudnya. Ada 114 kata Ar-Rahim, dan salah satunya disematkan untuk Rasulullah SAW dalam ayat ini, ayat At-Taubah 127 ini. Dan Ar-Rahim itu satu di antara 99 Asmaul Husna, dan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah mendapatkan sifat Ar-Rahim, yaitu penyayang. Maka dengan sayangnya Rasulullah kepada umatnya itu tidak ada perasaan dendam kepada manusia. Inilah Rasulullah SAW. Bahkan ketika dilempar oleh penduduk Taif pun sampai berdarah-darah, maka dibalas dengan doa, ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Nah, ini akhlak Rasulullah disebutkan dalam surat Fussilat, yaitu menolak kejahatan dengan kebaikan. Ini berat Bapak sekalian, tapi ini bagian dari akhlak Rasulullah yang tadi contohnya tadi, bagaimana dizolimi tetapi dibalas dengan doa. Ya minimal sekali kalau kita ketika kita dijahili begitu, ya syukur-syukur kita doakan mudah-mudahan dapat petunjuk. Minimal sekali kita tidak membahas dengan kezaliman yang sama. Artinya kita bersabar dengan perlakuan orang. Ini adalah bagian dari akhlak. Kemudian akhlak lain yang barangkali mari kita sama-sama tampilkan dalam kehidupan kita adalah bersikap sopan santun. Hadisnya dalam riwayat Muslim, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya syajji Abdul Qais infika lakhol. Langsung artinya aja ya. Rasulullah berkata kepada Asyad Abdul Qais, pada dirimu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah, yaitu sopan dan cermat. Sopan santun dan cermat. Nah ini barangkali Bapak sekalian satu hal yang mari kita sama-sama hadirkan dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita memiliki sopan santun kepada sesama manusia. Karena inilah bagian dari akhlak. Dan insya Allah saya yakin kita semua sudah mengaplikasikannya. Tapi ini bagian dari upaya kita untuk menguatkan kembali tekad kita untuk terus kita berbuat santun, kita berbuat baik kepada sesama manusia. Kemudian bagaimana kita menghadirkan sikap mempermudah dan tidak mempersulit. Ya, mempermudah dan tidak mempersulit. Mungkin apa yang bisa kita bantu untuk orang lain, untuk tetangga kita misalnya, untuk teman kita,
kalau itu sanggup kita bisa memberikan, maka berilah bantuan. Ini ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW, yaitu yassiru wala yu'assiru wabashiru wala tunakiru. Permudahlah dan jangan persulit. Berilah berita gembira dan jangan kalian buat mereka berlari. Dulu ada sebuah ungkapan, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, itu kalau dulu ada ungkapan. Tapi bagi kita, kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit. Kemudian berbuat ihsan dalam segala hal. Ini ada hadis dari riwayat Muslim yang saya baca. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat ihsan dalam segala hal. Jika kalian membunuh, maka membunuhlah dengan ihsan. Jika kalian menyembelih, maka menyembelih dengan ihsan. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan membuat binatang sembelihan itu nyaman. Nah, ini contoh bagaimana kita berlaku ihsan dalam segala hal. Ketika kita menjadi seorang karyawan, maka kita menjadi karyawan yang baik, menjadi pegawai yang baik. Kita menjadi tetangga yang baik, menjadi pengurus RT, menjadi pengurus RT yang baik. Artinya menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Pengurus DKM menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian kalau kita menjadi seorang pemimpin, maka kita menjadi pemimpin yang sebaik-baiknya. Jadi kita berbuat ihsan dalam segala hal. Inilah Bapak sekalian tahliyah, menghiasi kita dengan beberapa akhlak yang mulia. Kita bersyukur, kita bersabar, kita qanaah, ya. Kita bertaubat kepada Allah, kita bertawakal. Itu adalah bagian dari akhlak-akhlak yang mari kita upayakan dalam kehidupan kita. Ini ada pertanyaan. Mulia mana orang berilmu tapi sombong dan orang yang bodoh tapi akhlaknya atau adabnya baik? Ini dua-duanya tidak ideal. Kalau saya disuruh milih, nggak milih salah satunya ini. Ya. Orang berilmu tapi sombong berarti tidak sesuai dengan akhlak Islam. Kemudian orang yang bodoh tapi akhlaknya atau adabnya baik, ya, ini juga tidak ideal. Maka ya, pertanyaannya, kalau bodoh tapi akhlaknya yang baik, tapi ini masih lebih. Ini kalau saya ditanya ya ini ya, mungkin Ustadz Mulia nanti perdebatannya beda. Tapi kalau akhlak, ini jadi susah ini pertanyaannya. Jadi orang yang berilmu tapi sombong, orang yang bodoh tapi akhlaknya atau adabnya baik. Milih mana Pak kira-kira? Saya tidak milih dua-duanya. Apa hukumnya memelihara ular? Memelihara ular, Bapak sekalian. Tadi ada hadis yang kita diperbolehkan untuk membunuh 5 hewan. 5 hewan. Apa tadi contohnya adalah ular, termasuk ini ternyata ularnya. Kalau ular itu adalah sesuatu yang membahayakan, maka hukumnya haram kita memelihara ular. Ini adalah hadis dari Rasulullah SAW, yaitu ada 5 binatang yang kita boleh membunuh karena bahaya. Dan kita pernah mendengar ya Bapak sekalian, ternyata ular yang kemarin beritanya heboh itu memakan siapa? Memakan siapa Pak? Memakan pawangnya atau memakan yang biasa memeliharanya. Terakhir, apakah berakhlak? Agar berakhlak mulia, maka orang muslim mengacu Al-Quran dan meneladani hadis. Perihal Al-Quran, mengapa surat dan ayat yang tertulis dalam kitab Al-Quran itu tidak urut sesuai turunnya ayat-ayat kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril? Wah, ini pertanyaan susah lagi Pak ini. Nanti Ustadz Mulyana yang akan jawab ya. Jadi kenapa misalnya surat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq dan sebagainya, itu kan ayat pertama yang diterima oleh Rasulullah SAW di Gua Hira ya. Tetapi kenapa tidak dijadikan menjadi surat pertama? Surat pertama malah surat
Al-Fatihah, surat kedua surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan sebagainya. Tolong Ustaz, nanti kebetulan Ustaz ada, nanti mohon dijelaskan di pertemuan ketika Ustaz ini. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian, ya, pertanyaan-pertanyaan yang mohon maaf tidak saya jawab karena saya tidak khawatir salah. Dan tadi ada juga pertanyaan yang mana ya, orang berilmu tapi sombong dan orang yang bodoh tapi baik akhlaknya, mulia yang mana? Ya, dua-duanya tidak mulia menurut saya ini ya. Baik Bapak sekalian, itu aja barangkali. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.